Seorang tahanan bernama Arkin Anabira alias Arkin, 20 tahun tewas di dalam sel Polsek Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Arkin merupakan warga desa Malinjak, Kecamatan Katikuna Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, ditahan oleh polisi pada Rabu 8 Desember malam. Diduga ia terlibat tindak pidana penganiayaan dan juga mencuri ternak. Namun menurut penuturan keluarga saat penangkapan petugas tidak mengatakan apapun soal hal tersebut. Keesokan harinya polisi menginformasikan bahwa Arkin telah meninggal dunia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Irfan Hoy yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat siang. Halo Firda, selamat siang. Irfan, bisa Anda informasikan bagaimana kronologi penangkapan Arkin Anabira hingga yang bersangkutan tewas di Polsek Katiguna? Baik Firda dan Tribunat, bisa saya sampaikan berkaitan dengan dugaan penganiayaan oleh aparat kepolisian di Sumba Tengah, tepatnya di Polsek Katikutana, sehingga menyebabkan adanya seorang tahanan yang meninggal dunia. Tahanan itu Arkin namanya dijemput tanggal 8 kemudian dinyatakan harinya atau tepat tanggal 9 Desember dia dinyatakan meninggal dan dugaan saat ini dia meninggalnya di dalam sel tahanan Firda. Untuk informasi sampai dengan saat ini seperti demikian Firda. Irfan, apakah benar informasi mengenai Arkin ini dianiaya oleh pihak kepolisian? Baik Firda, seperti yang saya sampaikan tadi, menurut keterangan dan juga informasi yang kita peroleh termasuk dari Kapolda NTT Irjen Latif, dia menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini pihaknya masih mendalami proses itu. Memang ada dugaan-dugaan mengerucut ke sana berkaitan dengan dugaan penganiayaan oleh aparat setempat di polsek setempat, tetapi dia menyampaikan agar hal ini belum bisa disimpulkan karena masih dilakukan pendalaman dan juga penyelidikan terhadap oknum-oknum aparat yang kemudian menangani tahanan tersebut dan dinyatakan meninggal pada beberapa waktu lalu itu, Firda. Demikian. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kapolda NTT sendiri dalam menyelidiki adanya dugaan keterlibatan oknum anggota polisi dalam tewasnya tahanan tersebut? Baik, Firda. Menurut keterangan dari Kapolda NTT sendiri bahwa saat ini dia sudah menerjunkan tim dari Propam Polda NTT untuk ke Kabupaten Sumba Barat Daya karena untuk diketahui saja sebagai informasi bahwa Kabupaten Sumba Tengah dan juga Kabupaten Sumba Barat saat ini masih dalam satu Polres yang berada di Polres Sumba Barat, sehingga tim yang diberangkatkan dari Propam Polda kemudian menuju ke Polres Sumba Barat, di mana para oknum-oknum itu, oknum kepolisian dari Polsek Katikutana itu sudah berada di Polres Sumba Barat Sumba Barat. Kemudian tim akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Kemudian nantinya hasilnya dibawa ke Kota Kupang dan disampaikan ke Kapolda NTT sebelum sebelum hasil penyelidikan itu disampaikan ke publik, Firda. Demikian. Irfan, beredar informasi bahwa Kapolda NTT ini telah mencopot 4 anggota polisi yang diduga terlibat dalam penganiayaan tahanan tersebut. Apakah informasi terkait hal ini benar atau seperti apa informasinya? Ya, benar Firda, bahwa kemarin Kapolda Latif sudah menyampaikan dan sudah mengkonfirmasi hal itu bahwa 4 oknum aparat di polsek tersebut telah menunjukkan sudah dan saat ini sedang ditahan di Polres Sumba Barat guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut dari tim Propam yang dikirim oleh Polda NTT itu sendiri, Firda. Sampai dengan saat ini tim itu juga belum kembali ke Kupang. Tadi kita sempat konfirmasi lagi, tetapi sampai dengan saat ini belum ada informasi lanjutan berkaitan dengan penanganan kasus itu, Firda. Sampai dengan saat ini kita juga masih menunggu informasi dan juga hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Propam itu, Firda. Demikian.
Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Pos Kupang Irfan Hoy atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan tadi Tribuners Irfan juga sudah menghimpun keterangan dari Kapolda NTT Irjen Pol Lotaria Latif. Berikut liputannya untuk Anda. Perintah akan berangkat hari ini dari Itwasda, dari Propam, ya, dan nanti akan bergabung dengan Polres. Anggota yang indikasi menangani kasus tersebut pada saat itu sudah saya copot, sudah saya amankan dan untuk diperiksa di Polres. Ada 4 orang ya, yang kita amankan dan kita minta pertanggungjawaban dan kita nanti laksanakan pemeriksaan secara utuh. Apabila anggota ini melakukan pelanggaran baik SOP maupun protap di luar ketentuan, pasti akan saya tindak tegas. Ini juga salah satu contoh apabila, misalnya tanda kutip tanda contoh, kalau mengejar pengakuan seperti ini. Nah, saya sering sampaikan, jangan pernah mengejar pengakuan tersangka. Opini dari manapun itu biar sebagai informasi, tapi kita harus tetap sesuai aturan hukum. Karena kita tidak boleh melakukan ini seperti hukum rimba. Berlaku bagi siapapun sebetulnya. Karena siapapun tidak ingin dituduh menjadi tersangka bila tidak ada bukti yang kuat. Dan yang ketiga, ya tentu saja saya ingin tetap Sumba Barat ini, Sumba Tengah khususnya kasusnya, karena tapi penanganannya di Polres Sumba Barat. Situasi tetap bisa dijaga dengan kondusif. Kita akan pasti berikan sanksi yang tegas bagi anggota kita, dan tadi yang saya sampaikan, setelah kejadian tersebut anggota langsung kita copot dari jabatannya, kita tarik di Polres untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, dan tim sudah saya berangkatkan baik dari Propam maupun dari Itwasda untuk menindaklanjuti. 4 anggota ini anggota Polsek atau Polres? Polsek sementara, informasinya anggota Polsek, nanti mungkin ada, kita terima kronologis lengkapnya setelah tim nanti dari sana. Tapi siapapun lah yang terlibat, mau Polsek, mau Polres, kalau memang dia terlibat langsung dan tidak sesuai prosedur SOP, di mana seringkali sudah saya sampaikan, laksanakan proses penegakan hukum itu secara humanis.